Gereja FICC, selamat tahun baru 2026 untuk seluruh jemaat FICC. Mari kita simak pengumuman gereja minggu ini. Apakah Anda baru pertama kali beribadah bersama kami? Kami mengucapkan selamat datang di FICC Church. Untuk saudara-saudari yang memerlukan info lebih lanjut, dapat melihat slide berikut ini. Gereja FICC mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan yang telah turut serta melayani di tempat ini. Gereja FICC juga berterima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu pekan ini. Tuhan memberkati Anda. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Hai wanita cakap FICC, yuk datang dalam ibadah khusus wanita pada hari Selasa 20 Januari 2026 jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman muda, yuk datang dalam ibadah FICC Youth pada Sabtu 24 Januari 2026 jam 6 sore di FICC Church. See you guys! Tepatnya FICC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan Ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat FICC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Sekali lagi shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya yang siap memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Boleh kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita beranjak dari tempat kita duduk untuk kita berikan salam kiri kanan kepada saudara seiman kita yang sudah datang, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita akan melakukan ibadah pada sore hari ini. Namun sebelum itu, kita akan sama-sama membacakan visi misi, supaya kita mengingat visi misi kita ini untuk kita terus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Boleh ditampilkan, kita sama-sama membaca. Kita baca 3. Ya, belum sama-sama. Oke, sekali lagi. Oke, visi dulu ya. 1, 2, 3. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Misi menjangkau jiwa yang tersesat, membawa keluarga-keluarga kepada Kristus untuk diselamatkan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang besar. Boleh kami nikmati, boleh kami alami Tuhan di awal tahun 2026. Hari ini Tuhan, bukti kasih-Mu dan pertolongan-Mu kami ada. Semuanya karena kasih-Mu yang besar Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada sore hari ini. Baik itu multimedia, pemain musik, worship leader, singers, bahkan yang sebagai ushers di luar Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan, berkati setiap hati yang mengambil bagian ini Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Sertai mereka sehingga boleh mereka tiba di tempat ini, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan untuk memuji Engkau. Bapa di surga, kami tabiskan ibadah sore hari ini Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu. Engkau telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diingatkan kami kembali untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat kami mengasihi diri kami, bahkan sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tabiskan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama yang hidup, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama nyatakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam segala keberadaan kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan pujianmu kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Ya, terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah ya Allah. Kau Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi, yes, kemuliaan hanya bagi namamu ya Allahku, di tempat yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yes. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama orang-orang percaya siap memuji meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan dong. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Haleluya. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Katakan syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari bersuka di dalam Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan. Sama dengan surah jemaat dong. Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Amin. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya Yesus Tuhan. Amin. Betapa dalam kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebab kasihnya tidak pernah berkesudahan dari hari ke hari. Amin. Saya mau lihat yang bersuka cita, lambaikan tangan, berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Selalu
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebelum duduk Bapak dan Ibu boleh kasih tos. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dari hari-hari sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Seperti mentari yang bersinar, begitulah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah terbatas. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti mengasihi kita. Amin. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti
Tuhan, lebih dari samudra, tenggelam dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan kasih. Kasih-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan kami Tuhan, ungkapan hati kami akan pengagungan kepadamu bahwa kasih-Mu begitu besar, lebih dalam dari samudra. Cinta-Mu begitu dahsyat dalam hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia. Terima kasih atas cinta-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Bapa yang setia, Kau mulia ya Allahku, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin, amin. Kau Bapa yang setia, Kau mulia. Kau menyediakan
satu-satunya, tiada Allah lain, hanya Kau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu sepanjang hari, sepanjang nafas kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih sore hari ini Kau perlengkapi kami dengan kekuatan senjata Allah melalui firman-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat di hati yang tanah subur, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Kami satukan hati kami dalam nama Yesus, kami usir keluar. Darah Yesus berkuasa. Kami siap Tuhan untuk dibentuk melalui firman-Mu, dan kami mengasihi-Mu Bapa dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema bulan ini adalah mengasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan? Ya. Tepuk tangan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Sama-sama saya katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Kita akan bicara secara personal dengan Tuhan, toh? Kalau kita mengasihi Tuhan. Baca bersama dengan suara yang keras 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, terus ulang lagi. Tadi kan saya tanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Tema bulan ini yaitu mengasihi Tuhan. Kasih bukan slogan, kasih bukan apa katanya, kasih bukan soal perasaan. Tidak. Tetapi itu keluar dari hati. Kelihatan kok orang yang ngasihinnya palsu, orang yang ngasihinnya pura-pura, orang apalagi orang yang gak mengasihi tapi mukanya dibuat-buat ya, pencitraan, kelihatan. Tapi kalau sore hari ini saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang jujur. Amin. Amin. Amin, untuk diri sendiri pulangnya aman. Aman pulangnya. Kalau saudara mengamini dan amin diri sendiri, jadi otak kita ingat, oh iya kemarin sore aku mengamini bahwa aku orang jujur, aku orang yang mengasihi Tuhan. Tapi sore hari ini saudara yakin percaya Tuhan ada di tengah kita? Saudara percaya Tuhan ada di tengah kita? Kurang kencang mana aminnya anak muda? Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau kita percaya Tuhan di tengah kita sore hari ini, dan tadi kita katakan bahwa kita adalah orang yang jujur, bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan tanya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan... Udah belum? Kan orang jujur. Tuhan ada di tempat kita. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, di dalam namaku aku hadir. Dan Tuhan ada, dan kita mengasihi, kita mengagungkan nama Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar keluar dari mulut atau kita bernyanyi. Berbeda bernyanyi dan menyembah, bernyanyi dan memuji itu berbeda. Kalau Inul di panggung nyanyi, tapi kalau kita di altar kita muji, amin. Nah, kalau kita sudah memuji Tuhan, saya yakin dan percaya, di sini tuh rasanya nyes, enak ya. Klik ya, di sini tuh rasanya klik banget. Kenapa kita harus datang beribadah? Kenapa kita harus datang bersama-sama memuji Tuhan? Karena di dalam pujian penyembahan Allah bertahta itu sesuai firman Tuhan, dan kehidupan kita dikoreksi. Apa yang kita kurang, kita tambah. Apa yang kita kelebihan, apa yang kita melenceng, dipangkas. Sehingga lama kelamaan semakin serupa dengan Tuhan. Kesalahan kita nggak buat lagi, kekurangan kita tambahkan lagi kepada Tuhan. Dan kalau sore hari ini dikatakan jikalau kamu mengasihi, tadi kita udah ngomong Tuhan aku mengasihi engkau, amin. Kamu akan menuruti segala perintahku. Saya nggak main-main, ini nggak boleh dikurangin, dilebihin nggak boleh. Kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara gak usah bersuara antara hatimu dan hati Tuhan. Sore hari ini Tuhan ada di tengah kita.
Apakah kita sudah menuruti segala perintah Tuhan? Saudara akan jawab sendiri. Kalau saudara tadi katakan aku mengasihi Yesus, sudahkah kita menuruti segala perintah Tuhan? Perintah Tuhan gampang kalau kita mau nurutin. Tapi sekalipun itu gampang, kalau kita ngeyel, kita nggak nurutin. Padahal kepentingannya itu untuk yang nurutin, untuk pribadi ini orang. Bukan untuk saya mah udah urusan sendiri sama Tuhan. Ya. Bukan untuk Kak Tole tadi sudah sendiri sama Tuhan. Kalau Tuhan peringatkan seseorang, itu untuk kepentingan seseorang itu juga. Amin. Jikalau kamu personal, satu, bukan mereka. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangankan Tuhan, lagi kita pacaran saudara, ayo coba. Rumah sejauh gunung, datang. Padahal janjiannya jam 7, jam 5 udah di depan pintu. Sepok nyamuk ya? Enggak, padahal nyamuknya banyak, telepok, digigitin nyamuk. Dasarnya apa? Karena mengasihi. Yang lagi pacaran mana? Tuh ketawa tuh yang lagi pacaran. Yang lagi pacaran ketawa. Kamu rumahnya di mana? Mana? Modern. Ini rumahnya di mana? Jakarta pakai selatan lagi. Jauh kan? Tadi dijemput enggak? Tuh, coba modern Jakarta Selatan, Jakarta pakai selatan lagi. Jauhnya berapa Pak Lukas? Pak Lukas tukang ukur jalan. Orang ngomong apa, nanya apa, jawabnya apa. Ya tepuk tangan untuk Tuhan kita yang menciptakan kasih ini. Setiap kita tuh diberikan kasih. Untuk apa? Untuk untuk bersemangat, untuk meluapkan sesuatu, untuk senang ya. Modern ke Jakarta Selatan, bayangin saudara. Saya sekali-sekali kondakan aja nyasar. Muter ada 3, 4, 5 kali sama Pak Lukas nurutin map itu. Muter lagi, ketemu Senopati lagi. Muter lagi, Senopati lagi. Ternyata memang ditutup pakai pagar-pagar gitu, nggak suruh nikung ke kanan, ya nggak bisa lah. Itu komputernya nggak tahu, nggak nengok ke kanan, ditutup begini. Akhirnya kita cari sono, muter lagi, Senopati lagi. Sampai Bu Maria bilang, Pak di sini terus mondar-mandir di sini ngelilingin ini udah 5 kali. Nah Ibu Hana dari Dutamas ke situ sampainya ke Bekasi saudara. Pesta udah mau bubar, baru datang. Udah begitu baru datang. Iya, saya sampainya ke Bekasi. Tuhan taruhkan kasih ini kepada setiap orang, tetapi orang sering salah menggunakan kasih ini. Dan Tuhan taruhkan kasih ini adalah kasih yang murni. Jikalau kamu mengasihi aku, tadi permulaan saya tanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara katakan yes, saya mengasihi Tuhan. Iya. Uji dari mulut ke hati. Gak panjang, cuma 20 cm dari mulutmu ke hati. Jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Sudahkah kita menuruti segala? Gak usah dijawab. Nanti jawab kenceng nengok kanan kiri. Istrinya bilang, tuh pantesan kan. Tuh. Jawabnya sama Tuhan aja. Segala perintah Tuhan. Tuhan suruh ngampunin, udah belum diampunin. Tuhan bilang jangan sampai ada kepahitan. Masih pahit enggak? Ada orang bertanya, Ibu kepahitannya? Enggak kok, saya udah dioperasi empedu, saya udah gak ada empedu. Saya gak pahit, saya gak ada empedu, saya bilang. Tuhan udah bilang kasihilah sesamamu. Apalagi suami, apalagi istri, apalagi anak-anak. Senakal-nakal-nakalnya bukan musuh. Dia adalah orang-orang yang Tuhan taruhkan di lingkungan kita.
Maksud Tuhan, kalau kita menuruti segala perintahnya Tuhan, Tuhan bukan cuma ngomong kaleng-kaleng begitu aja, asal-asal cap ngomong aja, enggak. Ayat 16 ini yang jadi pegangan saya. Maksud Tuhan, kalau kita nurutin perintahnya Tuhan, lalu Tuhan bilang, baca 2-3, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu sekarang. Sekarang? Selama-lamanya kalau kita menuruti segala, selama-lamanya kita akan dapat penyertaan Tuhan. Katakan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara nyewa penyerta, ya termasuk mungkin satpam, forrider, atau apa, polisi atau apa-apalah yang menyertai, jagain saudara, bayar. Dari sini ke situ bayar 200, dari pos ke situ bayar 200, forrider aja ya. Dari situ bayar ke situ 200, bayar ke sana 200. Baru lepas Jakarta udah berapa itu? Lah saudara disertai selama-lamanya loh. Saya akan membuka pikiran saudara, saya akan membuka wawasan saudara bahwa penyertaan Tuhan memang gak kelihatan, tapi kita rasakan sampai hari ini kita selamat, amin. Jadi maksud Tuhan, kalau kamu itu mengasihi aku, turuti, Tuhan gak minta lain-lain. Tuhan gak minta mobil Alphardmu, enggak. Tuhan gak minta rumahmu, enggak. Turuti segala perintahku. Perlunya kalau kau sudah turuti segala perintahku, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kita perlu banget. Kita bisa jaga anak kita ya paling sampai 3 tahun. Selalu ada di lingkungan kita. Anak itu mulai sekolah, kita nggak jaga, udah diserahin ke guru. Terus dan semakin terus. Apalagi kalau sudah segede Kesia, mana mau dijagain terus sama mamanya. Gak mau, enggak ma, saya mau ke Starbucks. Mama gak usah ikut. Mau dijagain aja, gak usah. Gak mau. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku punya penolong siapa? Suami, bapak, emak, adik siapa? Iya, penolong yang lain yaitu Roh Kudus kalau kita baca selengkapnya. Supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Saya akan membuka saudara benar-benar saudara sadar bahwa memang kita perlu Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mau bawa kita tahun ini, tahun 2026, the years of miracle, sesuatu yang baru, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang baru. Saudara mau? Kok yang mau cuma sedikit, yang muda yang mau cari jodoh ya? Mau cari jodoh ya? Yang tua gak mau? Saudara mau sesuatu yang baru yang dari Tuhan? Aminnya bukan yang baru, maksud saya istri baru, suami baru, bukan. Maksud saya mujizat-mujizat yang baru, segala sesuatu mungkin yang kita sudah doakan, tapi belum juga Tuhan kabulkan. Yang kita kepengenin, yang kita harapkan, belum juga muncul. Satu pengharapan, kalau tidak dengan dasar iman, pengharapan itu kosong. Kalau kosong nothing, tidak ada apa-apanya. Untuk apa kita menanti uang waktu percuma dengan pengharapan yang kosong. Kita buka Yesaya 43, Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Baca 23, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi maksudnya Tuhan pertama dia tanya, apakah kamu mengasihi aku? Kita jawab yes. Oke, kalau kamu, jadi ini komunikasi ya, dialog.
kita sama Tuhan. Jadi kalau kamu mengasihi aku, turuti aja segala perintahku. Nanti aku minta kepada Bapakku, aku ngirimin kamu seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Itu tujuan Tuhan. Dan kebaikan hati Tuhan ini, Tuhan nyatakan, lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah aku mengetahuinya? Belumkah kamu mengetahuinya? Kata baru di sini tidak termasuk istri baru, suami baru, pacar baru. Enggak, bukan itu. Jangan yang ngeres-ngeres ya. Sesuatu yang baru yang manusia tidak bisa buat. Sesuatu yang baru mungkin kita sudah kepepet jalan yang baru. Sesuatu yang baru yang kita tidak pernah pikirkan, sesuatu yang baru. Hal-hal yang kita harapkan. Di tahun 26 saya punya harapan ini. Di tahun 26 saya punya harapan untuk jemaat semua lebih lagi dan jemaat di sini bertumbuh menjadi dewasa. Saya tidak ingin melihat lagi jemaat yang cengeng, jemaat yang seperti anak kecil, jemaat yang bertumbuh dewasa. Itu harapan saya punya harapan. Saudara juga punya harapan. Yang mungkin yang punya toko tahun 26 saya mau toko saya tambah lengkap atau tambah besar atau dan lain sebagainya. Harapan itu ada. Dan Tuhan katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ayat 18 dikatakan, sebelum ayat 19 ini muncul. Firman-Nya, baca 2-3. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Langsung saudara mikir, katanya kata Ibu Gembala saya harus selalu ingat cinta Tuhan. Katanya sama Ibu Gembala saya nggak lupa sama Tuhan. Kok sekarang firman ini kontradiksi sekali. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal zaman purbakala. Iya, betul itu katanya itu betul. Tapi konteksnya di dalam ini adalah di ayat yang ke-16. Coba konteksnya nih di ayat yang ke-16 bahwa beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Dulu Tuhan ya di zaman perbudakan, Tuhan membelah laut menjadi darat. Silakan Man, filmnya. Ya. Dulu Tuhan membelah laut, bukan ini Petrus, yang satu lagi. Dulu Tuhan membelah laut. Nah, bukan, yang tadi benar. Iya, bukan. Nabi Musa memimpin kaumnya Nah, ini. untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan pasukannya yang kejam. Tibalah mereka di tepi Laut Merah dan malah terjebak karena gak ada jalan lagi. Dalam situasi terdesak itu, Nabi Musa berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Tak lama dia pun mendapat perintah untuk mengangkat tongkatnya ke arah laut. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Semua orang pun terkejut melihat laut yang terbelah, menciptakan sebuah jalan kering di tengah-tengahnya. Inilah mukjizat yang diberikan Sang Maha Kuasa kepada Nabi Musa. Meski begitu, Raja Fir'aun yang sombong tetap tak mengakui adanya Tuhan selain dirinya. Dengan cepat sang Nabi mengajak kaumnya untuk melintasi jalur yang kedua sisinya terdapat tembok air laut yang menjulang tinggi. Fir'aun yang tak ingin menyerah nekat mengejar mereka melewati jalan tersebut. Akan tetapi ketika Nabi Musa dan kaumnya telah sampai duluan di seberang, disitulah dia kembali mengangkat tongkatnya. Atas perintah Tuhan, secara perlahan air laut itu mulai menyatu kembali, sehingga menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Dulu zaman perbudakan, rakyat Israel di bawah pimpinan Musa dikejar sama Firaun, mau dibunuh semuanya. Begitu dikejar dalam perjalanan, mentok depannya laut. Nah itu kalau saudara bagaimana? Belakang musuh, depannya laut. Tapi bagi kita anak Tuhan, gak usah takut. Sepertinya mungkin kehidupan kita, sepertinya mungkin kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Di depan mentok, di kanan mentok, di kiri mentok, tengok belakang mentok. Masih ada jalan, di atas gak pernah mentok kalau kita mau. Yesus tolong, amin. Nah Musa dia lakukan ini, bahwa di depannya laut Teberau atau Laut Merah kalau saudara pergi ke Mesir. Laut Merah, lalu Musa dia angkat tongkatnya. Lalu laut itu terbelah
terbelahnya laut itu bukan kayak tsunami, enggak. Jadi kayak tembok. Jadi coba tolong tampilkan sekali lagi. Jadi laut itu kayak tembok, airnya bisa berdiri begini loh. Nah tuh, jadi airnya jagain kanan kiri. Kayak tembok. Lalu buru-buru rombongannya Musa ini terus dia lari ke sana. Nah, semuanya udah sampai, Musa tengok ke belakang. Ih, kita masih dikejar loh sama Firaun. Tuh Firaun di belakang kita. Lalu dia balik belakang, dia angkat tongkatnya lagi. Nah, pada waktu rombongan Musa udah sampai ke seberang, rombongan Firaun baru sampai ke tengah. Belum nyampe. Musa angkat tangan di ujung sana, angkat tongkatnya di ujung sana, kemudian itu air berarti dia di mana? Firaun di mana? Firaun di mana? Firaun dan rombongannya di mana? Ya ditelan. Udah airnya udah nerungkup lagi, udah jadi laut lagi. Bukankah kita sering menghadapi kehidupan yang seolah-olah kita menghadapi jalan buntu. Tapi jangan pernah putus asa. Kalau iblis berbisik, bunuh diri aja selesai kok, terjun aja selesai kok, minum balgon aja selesai kok. Tidak bagi kita. Jangan pernah lakukan apa yang dibisikkan oleh iblis. Jangan pernah lakukan apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Jangan pernah lakukan segala perintah-perintahnya iblis. Tuhan aja gak mau melakukan. Saat Tuhan puasa, dibawa iblis ke bumbungan tinggi, lihat tuh semua dunia. Harta seluruh dunia loh. Bukan cuman apa yang di Papua sana. Apa tuh yang banyak emasnya? Freeport, bukan cuman Freeport toh. Seluruh dunia akan kuberikan kepadamu asal kamu mau menyembah. Hati-hati saudara. Ini bisikan-bisikan iblis di akhir zaman. Kita sering gak kuat, gak tahan dengan harta benda. Kalau pikiran kita masih mencintai, masih melekat kepada harta benda. Kalau pikiran kita udah gak melekat harta benda, ya. Tak ada yang dapat memisahkanku, penderitaankah, kekayaankah, apalagi sebagainya. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Kita gak akan tergiur. Nah, rombongan Musa selamat dan Firaun terendam di dalam laut. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, balik lagi ke Yesaya 43, Yesaya 43, ya, yang ayat ke-19 tadi, ya 18, 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang baru nih apa? Tadi di 18 Tuhan ingatkan, udah lu jangan inget-ingetin 18 tolong. Udah lu jangan ingat-ingatin yang lalu. Mungkin yang lalu ini bukan soal cinta kasih Tuhan kita lupakan, tidak. Mungkin kita terobsesi, dulu ya itu orang suka nolongin saya loh. Sekarang orang itu gak nolongin saya ya. Dulu dia suka ngasih makanan saya loh, sekarang gak. Bukan itu. Jadi bukan dimetodekan bahwa kasih harus begini. Dulu tuh Tuhan bisa cari jalan 1001 cara. Selama saya terapi 2 tahun lebih saudara. Kalau ada yang ngantar, kalau gak ada yang ngantar, siapa yang jemput saya? Orang dari Kulon. Itu pagi-pagi dia datang di rumah sakit. Dia siapin kursi roda buat saya. Mobil terbuka langsung ibu. Itu kalau di RSUD, ibu-ibu yang ke RSUD, kabupaten atau kota, kursi roda itu rebutan saudara. Padahal saya gak pernah kenal itu orang. Jadi kalau Tuhan bilang berbuat baik kepada siapa aja, belum tentu orang itu yang membalas kita. Tapi Tuhan bisa kasih cara, tatkala kita perlu siapa aja bisa nolong kita, amin. Jadi gak ada ruginya saudara berbuat baik. Kalau Tuhan katakan turutilah segala perintahku, itu keuntungan orang yang ngomongin, keuntungan dia. Kalau dia tidak melakukan, dia yang rugi. Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Aku sanggup kok.
Petrus juga mengalami. Yuk, satu lagi film. Petrus juga mengalami bahwa pada waktu di tengah danau yang bergelora, kapalnya para murid berjuang ditimbus. melawan angin dan ombak. Bayangin saudara. Ketakutan menguasai mereka saat badai mengamuk. Tiba-tiba, di tengah badai, Yesus muncul, berjalan di atas air. Para murid terkejut dan takut, mengira dia adalah hantu. Petrus, dengan iman yang besar, berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus pun mengundangnya. Dengan mata yang tertuju pada Yesus, Petrus melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Keajaiban iman terjadi di tengah badai. Tetapi ketika Petrus melihat badai di sekelilingnya, ketakutan mengambil alih dan ia mulai tenggelam. "Tuhan, tolonglah aku," serunya. Yesus segera mengulurkan tangannya, menolong Petrus yang tenggelam. Dengan Yesus di sisinya, badai pun mereda dan iman Petrus kembali dikuatkan. Petrus berjalan di atas air, keajaiban iman. Ya, mungkin selama perjalanan kita, sepanjang perjalanan hidup kita mengalami badai yang udah pusing dah Tuhan, udah sebegini Tuhan, udah gak kuat, bukan segini lagi, udah segini, udah kayak mau tenggelam Tuhan, gak kuat. Bukan Tuhan tinggalkan. Roma 8:28 katakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang kasihnya. Mungkin kita kurang berdoa saat Tuhan izinkan permasalahan datang, kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, bukan lebih jauh. Nggak kuat Tuhan, nggak kuat ini Tuhan, apa nggak ngeliat Tuhan ini? Kapalnya udah malam lagi kayak begitu. Saya nggak ngebayangin itu orang dari Spain, dari Spanyol, pergi berenam, pulangnya berdua, 4-nya sama peti. Perginya mau jalan-jalan, ternyata kapalnya terbalik. Apa pernah dia ngebayangin gitu? Perginya berenam, suami, anak-anak seneng ke Labuan Bajo. Pulangnya tinggal 2 yang jejernya peti. Itu pun ditemukan, dia berterima kasih kepada tim SAR. Gak pernah ngebayangin seperti itu. Nah ini satu kapal. Dia berseru, "Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong." Lalu Tuhan datang. Tuhan datang malah dikatain apa? Hantu. Tuhan udah mau nolong malah dikatain hantu. Tak kala mungkin kita sedang mengalami badai. Saking stresnya kita. Saking mungkin pikiran kita udah kosong. Tuhan mau nolong malah kita usir-usir, tengking-tengking. Minggir lu, dalam nama Yesus Tuhan mau nolong. Misalnya dalam pertolongan itu kita harus mengalami badai dulu. Terus baru ada pertolongan. Dulu saya ingat ada seorang ibu tinggal di Kampung Laksa. Pagernya udah reot. Ya. Pagernya udah mau rubuh. Dia udah berdoa gak dijawab sama Tuhan setahun. Hampir 2 tahun. Pager itu ditabrak sama truk. Ya Tuhan, udah mau dandanin aja gak punya duit, sekarang ditabrak sama truk, hancur, rubuh. Nah, apakah kita pada waktu ditabrak truk itu dalam nama Yesus hantu? Padahal pada waktu habis ditabrak truk, supirnya turun, bosnya yang punya truk itu datang. "Bu, Ci, maaf ya," katanya gitu, "supir saya gak kelihatan, udah malam. Berapa ini nanti temboknya, pagernya, saya pagerin yang baru." Tuh kan dahsyat Tuhan. Jawaban Tuhan dan cara Tuhan kita gak bisa tentuin. Dulu misalnya kalau pagernya mau rubuh, mertua saya bisa membetulin lagi. Kok sekarang mertua saya gak bantuin? Kok sekarang papa saya gak bantuin? Kok saudara-saudara saya gak bantuin? Cuman minta duit atau pinjam duit buat benerin pager. Gak dikasih-kasih, kita kesel. Jangan saudara. Makanya firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Jangan kita marah dengan kalau kita sudah berdoa, kita sudah tahu bahwa Tuhan izinkan ini, jangan marah. Yang dikira hantu malah dia membawa berkat. Ditabrak, lalu dia bilang nanti saya dandanin semua. Itu kunci kesaksian, saya tahu kok rumahnya di Kampung Laksa. Cici saya dulu tinggal di Kampung Laksa, Hana Tomasoa. Nah, pada waktu rubuh semuanya, digantilah pagar baru sepintu-pintunya.
Padahal pintunya udah dimakan rayap, udah keropos, udah nggak layak lah ya. Cara Tuhan. Amin. Ya. Tatkala Simon katakan, kalau benar engkau Tuhan, suruh aku jalan di air. Pak Tuhan bilang, ayo datang sini. Mungkin selama Simon Petrus dia ada di dalam perahu, ya, di dalam kenyamanan perahu, dia nggak melangkahkan kakinya keluar. Apakah terjadi mujizat? Apakah terjadi mujizat? Tidak. Dia tetap aja di dalam perahunya gomblang-gambleng, ditimbus angin itu badai. Kalau kita ingin mengalami keajaiban, kita harus mengambil langkah iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama bahwa dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Petrus mengharapkan ditolong, nggak ada yang nolong. Tapi datang malah dikira hantu. Baca 2-3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita kelihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tanpa iman, tanpa perbuatan, kita cuma harapan-harapan doang. Harapan-harapan doang tanpa iman kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita harapkan boleh. 26 saya punya harapan ini Tuhan. Di sini ada tema mengasihi Tuhan. Aku akan lebih mengasihi Tuhan. Tapi pada waktu aku akan lebih mengasihi Tuhan, banyak suara-suara tuh. Sok deket lah lu, sok suci lah, lu tambah rajin. Banyak ancaman-ancaman seperti itu. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, baca 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membimbing kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita dan disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau Petrus masih tetap di dalam perahu, dia tidak mau melangkah. Dia walaupun beriman, ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia gak mau keluar melangkah, dia gak mau berbuat sesuatu. Dia tinggal teriak-teriaknya aja, tidak akan terjadi. Tetapi saat dia melangkahkan kaki, berbuat sesuatu karena Tuhan bilang, ayo mari datang kepadaku. Dia lihat, dia pandang Yesus. Matanya gak ke kanan, gak ke kiri, cuman mandang Yesus. Wih, kok bisa ya? Saya jalan di atas air. Saya jalan di atas air. Pada waktu dia rasa-rasa bisa, dia lihat kanan kiri lagi, tenggelam. Pada waktu mungkin saudara katakan, oh bisa Tuhan tolong, bisa. Tapi kita lihat tangan kiri, kita tengok ke kanan, kita tengok, oh karena dia yang nolong kita sih. Oh kita mengabaikan Tuhan, kita akan tenggelam lagi. Kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Pada waktu kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, itu yang tadi saya katakan. Kita lebih giat lagi. Pasti orang ngomongin, lu sok suci, sok mau dikatain rajin ya, mau apalah mau apa. Distortion itu mengalihkan pikiran kita, mengalihkan pandangan kita kepada yang lain. Nah ini yang perlu kita singkirkan. Urusan gua sama Tuhan, bukan sama elu. Gua mau 10 hari di gereja, gua mau nginep di gereja, gua mau doa 40 hari, suka-suka gua sama Tuhan. Ih ngapain lu? Sok rajin, sok suci, segala macam. Khotbah dikomentarin. Itu kan nyindir gua, itu kan nyindir gua. Khotbah kayak begitu. Nah, bagi saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan iman kepada Tuhan, tatkala saudara mendengar distortion, mengalihkan pandangan saudara kepada Tuhan, abaikan.
Sekalipun itu mungkin saudara pandang baik. Pasti dia ngomongnya, ngapain sih lu hujan-hujan, mendingan lu di rumah, ntar lu pilek lah, ntar lu batuk, masuk angin segala macam. Otak manusia mulai pikir, bener juga ya, bener juga ya. Selama saya ikut Tuhan, saya gak pernah takut. Mau badai kayak mau apa, banjir aja saya terabas. Waktu jalan dan mogot putus, pelayanan masih di modern. Berangkat jam 2, nyampe sini jam 7, jalan kaki, saudara. Sepatu jebol semuanya. Saya jalan kaki, masih badannya bagus gini. Sampai modern badan saya hitam semua. Karena oli, karena mesti jalan sepanjang banjirnya itu, sedada. Saya lupa kalau itu banjirnya kok segini, katanya sedengkul. Yang saya bawa Alkitab yang gede banget itu, saya taruh di atas kepala. Saya dituntun sama Hesky waktu itu. Dijemput, pakai truk, akhirnya naik truk di Ramayana, baru nyampe ke modern. Selama kita masih bisa, selama kita masih nafas, selama kita masih kuat, jangan abaikan yang begitu, jangan abaikan yang begitu, jangan diturutin. Itu mengalih pandangan kita, sehingga tujuan utama kita akan buyar. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak akan kuat. Dan kenapa bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Itu tadi, turuti segala perintah. Untuk apa? Tuhan mengirimkan penolong yang menyertai kamu selamanya. Percayalah saudara. Saudara mau dikatain apa? Sudah gue gak denger lu. Urusan gue sama Tuhan. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Gue mau doa kayak gue mau nginep di gereja. Gue mau apa, gue di gereja gue sama Tuhan. Urusan gue sama Tuhan. Karena pembentukan karakter itu pribadi dengan Tuhan. Dan dia hanya menggoda, mengalihkan pandangan kita. Sampai pun di sini dikatakan, ya. Nih, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tadi kan saya katakan, kita punya harapan. Tapi kalau kita nggak punya iman, kita tidak dasari dengan iman, kita tidak dasari dengan firman, harapan itu menjadi kosong. Nah, kalau kosong, nol, percuma, nggak ada apa-apanya, capek doang, buang waktu. Nah, tapi kalau kita benar-benar tertuju, mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita udah beriman, benar-benar kita kuat, kita pegang iman, kita abaikan itu tadi cengkunek ya. Itu cengkunek ya, pokoknya yang gitu-gitulah ya, yang mengganggu pandangan kita, yang mengganggu perhatian kita, yang mengalihkan perhatian kita. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Ini loh tujuan Tuhan. Supaya iman kita tuh sempurna. Iran, wifi udah gak ada. Negaranya udah gelap. Saudara mau apa? Semalam teman saya di Amsterdam. Di sini sudah mulai. Saya nanya, Amsterdamnya di mana? Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Itu kan seputar-putarnya itu namanya juga Belanda. Nah, saya ketiduran mau telepon Ibu Wisya yang ada di Amsterdam, mau dicek gitu loh. Katanya juga wifi udah mulai dimatiin. Nah, makanya saudara, Alkitab saudara yang kayak begini masih ada nggak ya? Jangan disia-sia, kalau wifi-nya mati, ayo. Saudara nggak bisa baca lagi, saudara nggak bisa ber-HP-an lagi. Saudara mau bersandar kepada siapa? Negara kita menuju ke situ loh saudara. Hati-hati. Ya. Antara Amerika, Rusia udah jaga-jaga, udah siapin bom nuklir segala macam. Tinggal mencet doang. Mencet, semuanya menuju ke bola bumi, ke dunia ini terbakar. Lah kita mau kemana kalau nggak punya Tuhan? Saya nggak nakut-nakutin saudara. Tidak nakut-nakutin. Bahkan yang ekstrim juga ada, katakan tahun 26 ini tahun pertaruhan. Antara kita ya, di dalam kesukaran kita tetap iya. Kita tingkatkan doa kita, iya. Kita nggak mundur lagi, kesusahan hebat. Kita ditarik-tarik mundur sama orang-orang, kita tidak. Sekali Yesus tetap Yesus, pegang Yesus.
yang memimpin kita dalam iman kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Kita dihina, ya udah biarin aja, abaikan kehinaan. Tekun memikul salib, abaikan, kita tekun memikul salib. Suka diganti dengan sukacita disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Amin, saudara. Di otak kita jangan, aduh gue rasanya pengen telan tuh orang ya. Gue udah bener-bener difitnah, gue udah bener-bener dikatain begini, dibully, begini-begini. Gak usah dipikirin. Roma 12 ayat 19 katakan pembalasan adalah hakku. Ini saya katakan benar saudara. Kalau saudara pikirin terkuras habis energi saudara. Terkuras habis tenaga saudara, pikiran saudara. Jadi mikirin cengkunek, dipikirin kebuyar. Kita nggak bisa fokus. Padahal kita mau maju fokus begini. Halangan banyak, tapi menarik banget ini menarik. Sudah abaikan. Amin saudara. Ini loh saatnya sekarang. Jangan dikira enak. Jangan dikira enteng. Saudara punya harta seberapa juga tidak akan bisa menghidupi atau itu cucunya teman saya main ski, liburan, Jepang, kepleset jatuh mati saudara. Yang punya Indomaret, kurang kaya apa? Hartanya 53.000 triliun. Nah itu kalau dibeliin kerupuk, Tangerang lah. Triliun itu, udah dah. Baru saya ngomong, aduh orang kaya mati juga ya. Sayang juga duitnya segini buat apa. Ya orang miskin mati oke lah, orang kaya mati juga, cuman kepleset main ski. Saya enggak nakut-nakutin, saya tidak mengecilkan arti saudara, bahkan saya tidak membuat saudara patah semangat, enggak. Saya hanya memberi kekuatan membuka wawasan saudara, bahwa janganlah kita terbius ya. Janganlah kita terbawa oleh mereka-mereka yang apalagi ngiming-ngiming ya, apalagi dengan segala sesuatunya memberi apalah gitu-gitu. Enggak lah. Ya. Jangan sampai mengurangi urapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Rasa hati mungkin kita gergetan, pengen aja gue balas tuh. Jangan saudara, pembalasan itu adalah hakku. Baca 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, iya, amin. Kemarin ada orang dari kepercayaan lain minta pendapat, minta petuah lah, minta menasehat. Saya nggak panjang-panjang, dia berapa lembar. Saya nggak panjang-panjang, saya kasih cuman sebegini. Dia katakan setelah membaca setelah membaca arahan dari ibu, saya langsung lega ibu. Saya akan turutin, mudah-mudahan itu orang dijamah Tuhan ya. Sekarang orang lagi bingung saudara. Sekarang orang lagi mau ngapain gitu loh, mau ngapain lagi. Yang bener aja bingung. Yang bener bingung, saya udah bener, udah nurutin Tuhan, udah begini, tapi saya dijahatin terus. Udah jangan takut. Tuhan yang balas. Bukan kita ngarepin, oh Tuhan balas dia, biar dia ketabrak, jangan. Oh Tuhan, biarin dia dia katanya mau sumpah pocong, ya biar dia pocong. Udah jangan begitu. Tuhan bilang kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Saya ceritakan begini tuh dalam arti kata apa? Kita kan ngomong mengasihi Tuhan. Apa aplikasinya tuh apa mengasihi Tuhan? Ekspresikan kasih Tuhan itu lewat perbuatan kita. Jadi kasih bukan hanya sekedar slogan, bukan I love you gitu lap-lapan, enggak. Juga bukan cuma ngomong doang, tidak. Tapi berapa hal bahwa yang saya katakan tadi, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Satu, kita punya iman. Ya, kita harus punya iman. Yang kedua ini tadi
abaikan distraction, abaikan yang tadi mau goda kita, menggoda pikiran kita, yang akan memecah fokus kita. Abaikan, jangan takut. Terus nanti kalau kita diapa-apain, aduh, Keluaran 14 ayat 14 coba deh. Keluaran 14 ayat 14. Baca 2-3. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu tuh diem aja. Amin. Jadi kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin berdoa, ya, segala sesuatu yang saudara alami, segala sesuatu yang saudara sedang rasakan alami atau pergumulan atau apa aja deh mau ngomong apa tuh, mentok lagi kok firman itu kembali kepada kita. Maka di situ ada ditulis bahwa firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Lalu otak kita kalau, gue pengen telan tuh orang jahat, gue pengen bunuh dia, kalau bunuh gak dosa gue bunuh dia. Gak usah. Tuhan bilang pembalasan adalah aku. Malah kita disuruh doain, berkati dia. Betul kan? Nah itu firman Tuhan malah nyuruhnya begitu. Lah kok enak Tuhan dia udah nyakitin gitu, gua nggak bunuh aja udah bagus. Enggak, Tuhan nggak ngajarin gitu, enggak. Doain berkati dia. Pembalasan hakku. Enteng kan, jadi kita nggak mikirin lagi. Amin. Terus aja kok saya begini terus digoda, nggak usah, lu diem aja. Tuhan yang berperang untuk kamu. Amin. Nah, biarlah sore hari ini di dalam mengaplikasikan, menerjemahkan, mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Perlunya apa melakukan segala perintah Tuhan? Untuk Tuhan minta kepada Bapa seorang penolong untuk kita yang menyertai kita selama-lamanya. Nah, kalau udah penolong menyertai kita, takutkah kita saat mungkin di dalam perjalanan hidup kita ketemu badai seperti Petrus, punya iman, ya, tolong, tapi kalau nggak ada tindakan keluar, dia nggak akan bisa jalan di atas air. Seperti Musa, sekalipun musuh ngejar kita, musuh kelaparan, musuh uang, musuh dagangan, musuh nggak punya uang, musuh penyakit, ngejar kita, ya. Tuhan akan bela kita di depan. Dan yang ngejar kita, ditimbus dengan air laut lagi. Amin. Itu tadi yang dimaksudkan Tuhan, bahwa 43 Yesaya 43 ayat 19, aku akan membuat hal-hal yang baru. Amin. Coba Yesaya 43 ayat 19. Nah, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Jadi kita jangan ngatur Tuhan. Tuhan pokoknya gua mau begini Tuhan, gua mau ini aja Tuhan, biar ini laku gini tambah gak laku-laku gitu. Marah lagi. Nah, berdoa. Ya, berdoa. Kurang lagi, kurang puas, kurang marem lagi berdoa. Puasa. Lihat aku membuat sesuatu yang baru. Bukan kita terapkan formula yang lama. Dulu Tuhan tuh nolongnya begini loh, sekarang kok gak begini. Kita jangan ngatur Tuhan. Amin. Dulu kalau saya mau makan enak, kondangan lah diajak makan, mau apa juga kayak makanan orang kaya, semuanya dimakan. Tetapi udah kayak begini mau makan begitu juga sayang. Mau sekali makan 1 piring 1,5 juta kan mikir. 1,5 juta buat bayar listrik 1 bulan. Kan mikir. Udah sekali-kalinya ada yang mau ngajak makan ke restoran ini gitu ya. Ke restoran ini, ya tutup tulisannya. Padahal saya udah mau ditraktir di restoran ini, makanan enak, mahal. Tutup ya Tuhan, baru pengen makan enak, tutup gitu. Ya udahlah, cari lagi yang buka. Sekarang bukan cari makanan enak, cari yang buka. Yang buka kita duduk, makan. Banyak kan yang duduk kita makan. Lebih enak, lebih mahal pula. Ya hati juga deg-degan juga, Tuhan lah terserah Tuhan. Biar kehendakmu jadi, bukan kepengen dibayarin, enggak. Kan udah berdoa, ya kan. Pada waktu mau dibayar, Bu maaf udah dibayarin. Siapa yang bayarin? Tuh orangnya udah keluar. Itu sering. Mana Joni itu, tanya Joni. Hah? Sering gitu. Hah? Joni itu kalau diajak makan cuma bengong-bengong aja. Mau bayar, orang udah bayarin, udah keluar yang mana nggak tahu lagi. Makanannya lebih enak, tahu gitu ya gua nambah ini. Makanannya enak-enak. Ya jangan begitu-begitu pula ya, jangan serakah. Kata dia ngirit-ngirit, kita sepiring berdua gitu. Sekarang udah mau dibayar,
udah dibayarin, nggak jadi. Itu kan jalan Tuhan, nggak bisa ngatur. Dulu orang ini bayarin terus, orang ini bayarin terus. Waktu saya kerja misalnya, iya pantasnya memang bos yang bayarin saya. Ini jadi nanti kalau saya udah tua, bos saya yang bayarin. Enggak, bukan begitu. Bukan kita ngatur Tuhan. Jadi kamu jangan ingat-ingat perkara yang lama, perkara-perkara ngatur Tuhan itu jangan ingat. Kalau kasih Tuhan pasti kita harus ingat. Nggak boleh lupa kasih Tuhan. Kenapa nggak boleh ingat? Lihat, aku mampu kok. Amin. Aku bisa ciptakan jalan baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang ini udah tumbuh, cuman lu gak ngeh aja. Belumkah kamu mengetahuinya? Cuman lu gak ngeh. Ya, aku membuat jalan di padang gurun. Itu sesuatu yang mustahil. Yang namanya padang gurun itu, saudara gak usah jauh-jauh ke padang gurun yang beneran. Saudara ke, apa tuh di Jawa Timur tuh apa? Yang kalau mau lihat matahari apa tuh namanya? Hah? Apa? Bromo ya, itu kan padang gurun, itu mustahil banget saudara bisa bikin laut, bisa bikin sungai di padang gurun. Di padang gurun tidak ada kehidupan, di padang gurun nggak ada pohon. Belumkah kamu mengetahui aku membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tepuk tangan Tuhan. Yes, bangkit lagi, aku kuat lagi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup membangunkan. Amin. Amin. Saya udah ngotot, udah khotbah begini. Gimana rasa hati saudara? Biasa aja Bu. Hati-hati kalau saudara bilang begitu. Bukan saya kepengen diwahin, enggak. Berarti saudara bisa nimbang kondisi imanmu. Saudara bisa nimbang kondisi rohmu. Itu kalau pakai pandom jarum, kesana apa kesini, apa enggak bergerak. Saya udah ngotot ini khotbah begini untuk membangkitkan saudara, untuk membuka wawasan saudara. Agar saudara berkobar-kobar. Nah kalau sampai memang benar yang saudara sudah lakukan, Tuhan udah mau buka ini masih nggak bisa. Tuhan ngomong jenis ini, apa tuh Pak Joko? Jenis ini harus dilawan dengan doa dan puasa. Puasa kalau teman-teman kita tuh cuman puasa, tapi kalau kita beda, kita doa dan puasa. Yang parah lagi puasa doa, lah itu udah parah dah, puasa doa. Ya nggak berarti nggak berpuasa nggak berdoa, ya puasa doa. Jenis ini tuh di mana ya di Matius, kontek dulu. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 21. Dan tadi itu sudah. Iya, 23. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Bukan saya banggain, gereja kita terkenal kok berdoa puasa. Bukan minta terkenalnya, bukan. Tetapi kembali lagi kekuatan itu kepada kita. Kalau saudara sudah lakukan itu tadi, ya beriman sudah. Ya. Saudara sudah memandang kepada Yesus, fokus sudah. Tapi kok belum nyampe-nyampe Tuhan. Harapan saya ini, jenis ini bukan cuma kesetanan doang, kesurupan doang, tidak. Jenis apa? Jenis keuangan kah? Jenis penyakit kah? Jenis hubungan belum dapat jodoh? Jenis apa lagi? Jenis apa lagi? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa berpuasa. Amin. Enggak bakal mati saudara puasa, enggak. Kami beberapa wanita sudah bukan mencoba ya, sudah menyelesaikan setiap ada doa puasa. Dulu 3 hari, sekarang cuma 2 hari, nggak makan nggak minum, sampai hari ini pada hidup tuh Bu Mary tambah cantik, Bu Maria tambah cantik, siapa lagi yang masih ikut doa puasa? Uci, nah mana Uci? Ikut doa puasa, tambah semangat betul lagi di sini. Jadi ya, ibarat kata tidak ada jalan mentok bagi kita. Amin. Satu, untuk mengasihi Yesus. Kuncinya hanya mengasihi Yesus. Saudara kalau punya kunci brankas
Saudara bisa buka apa aja dan dalamnya itu kalau di brankas bukan sampah. Ya, kalau di brankas barang-barang berharga. Kunci kerajaan surga saudara diberi tadi. Untuk benar-benar kita, kenapa harus mengasihi Tuhan? Ekspresikan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Maksudnya Tuhan ngapain sih gue suruh mengasihi Tuhan? Supaya Tuhan minta kepada Bapa mengirimkan penolong dan penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kamu gak ada yang nyertain, gak akan kuat. Amin. Setelah menyertai, ada saja namanya hidup ya, ada saja badai. Iya oke, ada badai. Kita dibekali iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Iman, kita dibekali iman. Kita udah pakai iman tapi nggak ada tindakan, nol. Makanya si Petrus keluar. Ya. Kita berani beriman, kita harus berani melangkah. Keluar baru bisa jalan di air. Saya ringkaskan bahwa zaman perbudakan Yesus sanggup menciptakan daratan di dalam lautan. Amin. Tadi itu Musa, itu di zaman perbudakan. Di zaman pembuangan kepada Babel, Yesus sanggup membuat lautan di tengah daratan. Itu tadi Yesaya 43 ayat 19. Aku sanggup memberikan sungai di tengah. Yesaya 43 19 tolong. Yesaya 43, 19. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sesuatu yang onmuklek, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang nggak akan bakal bisa deh. Tapi Tuhan bisa sanggup. Amin. Saya kaget kemarin minggu lalu dengar istri seorang pendeta di Serpong. Dia bukan gejala jantung, hanya ulu hati, perih. Dimakanin obat mah, dia kok tambah perih. Besoknya dia agak lemes ini, perih, perut mama perih. Dibawa, nggak taunya di arteri jantung, di otot yang paling besar tersumbatnya gumpalan darah yang membeku. Disedot, nggak mempan, di balon, di ring 2 dijejerin. Di ICU, saudara. Saya berpikir, kalau Tuhan bisa menghilangkan dua sumbatan di jantung saya. Yang orang pikir kalau udah ngomong bilang sakit jantung itu urusannya sampai mati. Tetapi saya hari ini masih tetap berdiri. Dia sanggup membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya satu, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Ya. Kalau dia bisa membuat sungai di padang belantara, saat kita dikejar lagi, Tuhan bisa menciptakan jalan lagi. Petrus, dia keluar dari perahu, lautnya diinjek. Saya ulang ya, zaman perbudakan, laut bisa dibikin daratan. Zaman perbudakan, daratan bisa dibikin laut. Zaman Petrus, ini perjanjian lama, zaman Petrus, laut diinjek-injek. Betul? 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 Laut diinjek-injek, dibuat jalan menuju ke Yesus. Di zamannya Yesus, dia katakan, I am the way. Akulah sebenarnya itu. Jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang nyampe kepada Bapa kecuali dengan aku. Amin. Amin saudara. Jadi satu rangkaian dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Ujungnya Yesus adalah jalan. Kalau kita mau mengasihi Yesus, gak ada lain. Saya ulang ya. Zaman perbudakan, laut, jadi jalan. Ya, orang Israel bisa lewat, dikejar Firaunnya yang malah ketimbun air. Zaman perbudakan, laut tadi jadi darat.
darat bisa jadi sungai-sungai. Ini ya. Zaman perjanjian baru, Petrus memakai imannya, dia keluar dari perahu dan laut aja diinjak-injak sama dia. Zaman Yesus bilang, sebenarnya aku ini loh yang jalan tuh aku. Amin. Jadi titiknya, mengapa kita harus mengasihi Yesus? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Finishnya itu singkat ceritanya. Jadi jikalau kita mengasihi Yesus, lakukan segala perintahku. Gak ada rugi. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17, baca 2-3, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tahun 2026, jangan ada ilah lain di dalam hati kita. Jangan ada dewa lain di dalam hati kita. Jangan ada yang nyaingin, jangan kita mengasihi lebih daripada Tuhan. Misalnya kita kasih Tuhan segini, ada yang mengasihi lebih dari Tuhan. Hobi kita, makan kita, tidur kita, apa kita lebih mengasihi dari kasih Tuhan. Jangan. Oleh sebab itu Tuhan kan pernah ngomong sama anak muda, jual hartamu. Supaya maksudnya apa? Kita tidak melekat kepada harta. Hati kita cuma melekat kepada Tuhan. Yang tadi katakan bahwa marilah matamu tertuju padaku. Amin. Maksud Tuhan seperti itu. Ya. Jadi supaya kita benar-benar boleh ada di dalam tuntunan Tuhan. Aku Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Amin. Dengan maksud di dalam Yesaya 45 ayat yang kedua, Yesaya 45 ayat yang kedua, baca 2-3, aku sendiri yang hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Terus ayat ketiga, ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Imani saudara, inilah saatnya di penghujung akhir zaman. Mau apa lagi, Tuhan ingin mencurahkan ini untuk kita semuanya. Tuhan gak simpen-simpen lagi. Tapi bagi orang yang mengasihi aku. Dan mengasihi itu melakukan segala perintahku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah malam hari ini kami boleh memiliki hati yang percaya. Boleh memiliki hati yang beriman hanya kepadamu. Dan poin yang kedua Tuhan, kuatkan, teguhkan kami agar kami tidak tergiur dengan daya tarik dunia. Daya tarik teman-teman, bujuk rayu dari teman-teman yang akan mengaburkan perhatian, mengalih pandangkan, fokus. Poin yang kedua, abaikan distraction. Abaikan pengalihan pandangan kita kepada fokus Tuhan. Yang ketiga, belajarlah masuk ke dalam doa puasa. Kita gak akan mati, gak makan. Bahkan di dalam puasa, kita mengaktifkan kuasa Tuhan. Kalau doa puasa sendiri ini adalah platform ilahi yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan kan katakan tadi bahwa jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Berarti ini platform dari Tuhan. Doa puasa bukan hanya ritual agamawi, bukan hanya kebiasaan yang kita lakukan, bukan hanya kebiasaan yang kita mengharapkan keajaiban-keajaiban,
tetapi untuk mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan sudah kasihkan platform itu pada kita, yuk mari kita bangkit bersama-sama. Kita kerahkan, kita semangati, kita bangkitkan agar kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, bahkan hartanya Tuhan yang terpendam, entah harta materi, entah harta apapun juga yang dinamakan harta oleh Tuhan, akan diberikan kepada kita. Percaya saudara, percaya, imani. Pasti ada yang membisik, mana mungkin, gak bisa. Itu iblis, abaikan dalam nama Yesus. Miliki iman, fokuslah pada Yesus. Fokuslah pada visi selamatkan jiwa berapapun harganya. Fokuskan pada keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan taruhkan. Selama saya berkhotbah atau berbicara seperti ini, apa yang Tuhan taruhkan di hatimu? Apa yang sedang berkobar, bergetar, Tuhan ingatkan. Oh Tuhan ingatkan aku untuk mendoakan. Oh Tuhan ingatkan aku untuk menjadi pendoa. Oh Tuhan ingatkan aku untuk membantu bidang musik. Oh Tuhan ingatkan aku untuk membantu keuangan gereja. Oh Tuhan kan ingatkan aku membantu diakonia. Oh Tuhan ingatkan aku, banyak yang Tuhan akan ingatkan. Mungkin itu merupakan hantu bagi saudara yang mengganggu. Tetapi sesungguhnya itu adalah berkat yang besar yang Tuhan uji kepada kita untuk membangkitkan. Platform dari Tuhan inilah untuk mengaktifkan kuasa Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah kasihkan platform ini, jangan kita tolak. Masih banyak lagi. Belajar dari Daud, belajar dari tokoh-tokoh kita. Belajar dari Musa, belajar dari Petrus. Mereka juga berjuang, mereka berproses, mereka berprogres. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu yang baru. Kami percaya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan mau membuka kepada kita sesuatu yang baru. Siapa yang mau mengalami sesuatu yang baru itu Tuhan ingatkan untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Malam hari ini Tuhan, berbicaralah terus Roh Kudus pada hati kami. Dan biarlah poin pertama, kami boleh memiliki hati yang percaya. Iman boleh dibekali kepada diri kami. Poin yang kedua, abaikan distraction. Abaikan gangguan-gangguan yang mungkin kita anggap baik. Kalau kita terus mengeladenin yang itu terus, nanti kita kehilangan yang terbaik. Dan yang ketiga, jangan lupa doa puasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Engkau yang menuntun kami di tahun 2026 ini Tuhan. Perjalanan masih panjang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu pasti, Engkau telah membekali kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin. Ajar kami taat Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu, melakukan segala perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan minta semuanya. Haleluya. Amin. Saya undang Ruth Damenta yang berulang tahun minggu ini. Apakah masih ada lagi yang ulang tahun? Kita berdoa untuk adik kita Ruth Damenta. Ulang tahun yang keberapa? 17. Wih, sweet beneran nih. Oh beneran sweet 17 saudara. Cantik. Kita berdoa untuk Ruth. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Ruth boleh berulang tahun yang ke-17. Kami percaya Tuhan, semua nafas kehidupan bahkan masa depan Ruth ada di tangan Tuhan Yesus. Jadikan anak ini berkat Tuhan bagi bangsa, negara, gereja dan keluarga. Jadikan anak ini anak yang dengar-dengaran, teladan bagi teman-temannya. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati kedua orang tuanya, berkati saudara-saudaranya, berkati lingkungannya, agar di mana Ruth berada, tempat lingkungannya boleh diberkati, baik di kampus, di sekolah, dimanapun juga, turun berkat atas Ruth. Sebagai hamba Allah kami mohonkan kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan, bagi nama Tuhan
sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa saudara, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Hamba-Mu selesai berbicara, kuasa-Mu Roh Kudus untuk terus mengejar setiap anak-Mu Tuhan, sehingga semua firman-Mu boleh digenapi. Kau telah menyediakan harta bagi kami semuanya. Kau akan memanggil nama kami Tuhan yang sudah ada tertulis dalam tangan-Mu, dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tidak ada satupun yang gagal firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sore hari ini kami boleh dikuatkan kembali dengan firman, kami boleh diteguhkan kembali dengan firman di akhir zaman ini Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami tidak hadir, mungkin mereka sakit, jamah dan lawat mereka. Mereka dalam pergumulan Tuhan, mereka supaya boleh kembali lagi kepadamu. Berkati saudara-saudara kami sudah melayani, baik dari Azers, Kolektan, baik dari pemain musik, worship leader, singer, dan guru-guru sekolah minggu di atas. Bahkan kami semua yang hadir Tuhan, tidak ada satupun yang Kau luputkan ya Bapa, tidak ada satupun yang Kau tinggalkan. Kami percaya semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Tuhan. Apabila besok anak-anak sekolah, Tuhan Kau berikan Tuhan, membekali mereka dengan kesehatan, kekuatan, kepandaian secara khusus dari Tuhan. Dan tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, sehingga tidak terjadi Tuhan sesuatu yang di bawah kekuasaan si jahat. Biar anak-anak-Mu boleh bertumbuh dalam kasih-Mu Bapa. Ibu Bapa yang bekerja juga Engkau berkati. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan iman, pengharapan, dan kasih kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita kata amin.